Sahabat Sonora Ramadan Diaspora kembali hadir di Sonora FM 92 Jakarta dan di kanal YouTube Sonora FM. Seperti biasa, saya Hans Christian akan mengajak Anda untuk menyimak pengalaman Ramadan dari diaspora warga Indonesia yang bermukim di luar negeri. Mungkin ada yang karena bekerja, belajar, atau juga ada yang berbisnis di sana. Nah, di episode kali ini istimewa sekali karena kita akan berbincang dengan seorang traveler muda, cantik lagi, tapi sudah melalang buana ke berbagai tempat di dunia. Ada Ellen Arumsari. Halo, apa kabar Ellen? Halo, baik. Saat ini Elin. Ellen sedang Ellen ya. Ellen. Saat ini Ellen sedang berada di Korea Selatan dan tentunya Muslim adalah komunitas yang minoritas di Korea Selatan. Seperti apa mereka menyambut Ramadan dan adakah hal-hal yang unik terjadi di sana? Langsung saja kita akan berbincang dengan Ellen tentang bagaimana Ramadan yang terjadi di Korea. Sebelumnya, Ellen, Hans mau tanya dulu nih, Ramadan di Korea, boleh dong ceritain pengalaman Ellen traveling ke Korea Selatan since day pertama. Kalau boleh tahu, Ellen sekarang ada di kota apa dan apa saja yang menarik di sana? Kalau sekarang lamanya tinggalnya di Seoul, Hmm? Ya. kebetulan. Terus untuk travelingnya itu beberapa hari ada di dalam kota, di sekitar Seoul. Terus beberapa hari lain tuh ada kayak keluar kota, cuma one day trip gitu. Jadi kayak Hmm. pagi pergi, terus harian habisin waktu di kota lain, terus Ya. baru malamnya pulang, kayak gitu. Sejauh ini sih traveling di Koreanya itu selama 3 minggu. Kebetulan Ya. sudah berjalan sekitar 2 minggu. Kemudian Ramadan masuk dan tinggal berarti sekitar seminggu lah Ramadan di Korea. Wow, udah nemu hal yang menarik apa aja nih Ellen di sana? eh Banyak banget sih, terutama kayak kuliner ya, karena emang aku pun suka coba kuliner dan di sini tuh lumayan banyak banget varian Ya. street food, terus makanan khas Koreanya sendiri yang di Ya. restoran. Jadi kayaknya tuh kayak nggak habis-habis gitu loh mau nyobain hal-hal Asik baru ya, di kuliner pilihannya tuh banyak banyak ya. banget, banyak Ya. banget. Baik, Elin tentunya kita tahu kemarin kita mengawali Ramadan pertama di Indonesia ini tanggal 23 Maret 2023 pada Kamis lalu. Sedangkan untuk Elin juga tentunya mengawali awal Ramadan di Korea ya. Bagaimana Ya. dengan keadaan di Korea saat Ramadan mulai tiba? Apakah ada perbedaan dan juga hal-hal unik yang ditemukan ketika Ramadan ini dimulai? Kalau untuk vibes-nya akan sangat berbeda ya dengan Ya. Indonesia karena memang di sini sejauh ini sih belum pernah ketemu masjid kebetulan. Mhm. Jadi memang nggak ada mendengarkan suara-suara yang ya biasanya Iya, terdengar lebih ramai lah kalau di iya. Indonesia. Jadi kayak vibes-nya terbangun. Nah kalau di sini ya karena sebagai turis juga sih dan Iya, mungkin belum ketemu aja kali ya. Mungkin di iya. daerah tertentu mungkin ada, cuma memang jadinya nggak berasa sih sama sekali. Jadi kayak emang ya udah berjalan aja masing-masing gitu. Jadi Hmm. yang puasa-puasa, yang enggak juga tetap ya udah gitu kan biasa Seperti aja. biasa begitu ya. Betul betul. Jadi Tapi beda artinya banget sih kalau Hmm. Tapi artinya Elin ya. sendiri kan berada di Korea dari saat sebelum Ramadan tiba ya. Ketika Ramadan ini ada terjadi, apakah ada perbedaan ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Nggak ada sih, nggak Masih ada sama saja perbedaan. begitu ya? Masih Menjalani sama. semuanya seperti sehari-hari. Nah, Betul. tentunya Elin kalau ngomongin soal Korea Selatan itu identik sama kulinernya yang beragam. Tadi Elin juga udah sempat menyebutkan kuliner ini. Nah, bagi umat Islam sendiri yang berada di Korea Selatan, apakah cukup sulit menemukan makanan-makanan yang halal untuk berbuka puasa atau untuk sahur, bahkan untuk makan sehari-hari? Hmm. Kalau untuk makanan, street food, kemudian di restoran, itu sebenarnya dari awal make sure aja sih dulu ke penjualnya. Kalau emang itu kayak sejenis daging, kita dari Ya, awal tanya apakah itu mengandung pork atau enggak. Tapi ya, kalau memang dari awal ragu atau kayak nggak mau inilah resiko gitu kan, ya udah ya. pilihannya sih seafood sama chicken karena di sini juga banyak banget Hmm, dan seafoodnya juga segar-segar. Maksudnya kalau emang ya, dari awal nggak mau ini kayaknya enggak gitu kan
itu bisa ada pilihan banyak banget sih, yang seafood sama yang chicken. Terus beberapa resto itu aku juga temuin ada juga yang memang berlogokan halal certified. Oh, Jadi ya, emang 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 ada, cuma memang tidak banyak lah, bukan ya. majoritinya gitu. Cuma ada. Jadi kalau Baik. untuk Muslim aman sih sebenarnya. Masih cukup Tinggal mudah tahu ya. aja. Betul betul. Iya, baik. Ellen, kalau misalnya kita ngomongin kuliner, tentunya di Indonesia sendiri jika Ramadan tiba nih identik banget sama makanan-makanan berbuka puasa. Ada kolak, ada gorengan, ada es buah dan juga lain-lainnya. Ellen pernah menemukan nggak sih makanan-makanan khas Indonesia selama di Korea ini? Sejauh ini belum sih. Sejauh ini belum ya? Belum ada, belum ada. Dan belum ada juga restoran Indonesia atau kayak jajanan Indonesia gitu, belum ada sih. Cukup kangen nggak nih sama menu-menu berbuka puasa yang biasanya ditemukan di Indonesia? Betul, betul, betul. Cukup kangen sih, karena emang di Indonesia sendiri jajanan-jajanan seperti itu tuh memang cuma bisa didapatkan pas berburu takjil gitu kan. Jadi kayak Hmm. lumayan kangen sih. Baik. Dan Elin, tentunya kalau misalnya kita bicara soal, tadi kita udah ngomongin soal makanan, biasanya itu dicari saat ngabuburit. Lalu biasanya dilanjutkan dengan aktivitas selanjutnya itu ada tarawih. Nah, ini untuk ibadah sendiri, Elin di Korea Selatan biasanya terpusat di mana sih untuk kegiatan beribadah? Atau mungkin ini dilakukan secara individu di rumah masing-masing? Kalau kelihatannya sih dari sini masing-masing ya individu. Ya. Mulai dari sahur, terus biasanya masak masing-masing. Atau kalau emang mau nggak terlalu repot masak pagi, biasanya sebelum tidur kayak tengah malam gitu, masak, makan, kemudian tidur. Jadi kayak nggak begitu pagi banget. Terus kalau tarawih sih, kalau aku lihat sejauh ini masing-masing sih. Jadi karena belum menemukan pusat atau kayak masjid besarnya di mana, jadi ya udah Hmm. masing-masing aja di penginapan masing-masing gitu. Gitu Ya. sih. Artinya secara masyarakat mereka masih melakukan ibadahnya sendiri dan juga di perkantoran, di tempat belanja pun masih berjalan seperti biasa ya. Tidak ada perbedaan dengan Betul, hari-hari sebelumnya. Nah, mungkin terakhir betul. Elin, adakah saran bagi saudara-saudara kita di tanah air jika ingin datang ke Korea Selatan di masa bulan Ramadan ini? Apa yang perlu mereka persiapkan? Atau ada tips and triknya yang bisa Elin bagikan? Kalau untuk itu, mungkin kalau untuk ibadah sendiri bawa kalau untuk perempuan mungkin Hmm. mukena masing-masing Ya, ya, karena memang belum common lah untuk bisa menemukan masjid eh, di tempat umum gitu. ya. Beberapa sih aku pernah nemuin itu ada resto yang halal itu, Ya. kemudian dia ada menyediakan tempat sholat, jadi di lantai Ah, atasnya. Cuma ya, itu nggak semuanya sih. Ada yang provide seperti itu, ada yang enggak. Jadi kayak ya. makanan yang muslim friendly tapi nggak ada tempat sholatnya ada juga. Nah, Hmm. paling tips and triknya eh survei dulu sih kalau kayak terkait makanan Hmm. kan mungkin ada beberapa yang orang nggak suka Ya, seafood ini atau kayak alergi ini itu gitu kan. ya. Berarti kan ada sedikit keterbatasan lagi tuh untuk makanan. Paling disurvei dulu tuh kira-kira bisa makan di mana, cari yang di mana gitu kan. Kemudian kalau untuk puasa sendiri itu, kalau sebelum berangkat harus tahu dulu sih, karena di sini agak sedikit lebih panjang durasi Hmm. puasanya. Tapi Ya, dibanding Eropa masih jauh lebih mending sih. ya. Karena di sini itu imsaknya sekitar jam 5 subuh kurang dikit, Ya. 5 kurang 2 tergantung kotanya sih. Kalau Seoul biasanya segitu. Kemudian buka puasa itu kayak sekitar jam 7 kurang sedikit. Jadi kalau dibandingin Jakarta, lebih panjang 1 jam kali ya, satu Ya, jam, satu saja jam saja. setengah gitu ya. Ya, Itu sih, jadi kayak ya harus cari info dulu sih sebelumnya. Jadi pas sampai sini kayak nggak terlalu kaget gitu sih. ya, ya. Wow, tentunya menarik sekali ya. Harus banyak riset, banyak cari informasi dulu. Tapi tadi Elin juga sempat menyebut tentang jam berpuasa. Nih Elin sendiri tahu jam-jam berbuka puasa, jam mulai puasanya nih bagaimana? Dari mana Elin mendapatkan informasi ini? Dari internet, Dari internet ya. dari internet. Karena Tentunya yang harus paling banyak update, belajar. Ya. betul.
Harus banyak-banyak Jadi browsing sebelum pergi ya. waktu itu juga sempat, ini cerita sedikit ya di luar Iya, boleh. bahas Korea. Ya, Dulu itu tahun 2020 itu pernah juga lama di Eropa, kebetulan ya. di negaranya Jerman, kotanya Cologne. Nah itu kebetulan waktu itu bulan puasanya itu pas summer. Dan Hmm, summer itu kan daylight-nya lebih panjang kan. ya. Jadi matahari terbenam itu lebih 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 lama. Nah, Hmm, itu tuh pernah experience puasa terpanjang sih. Jadi makin ke ujung summernya, makin panjang puasanya. ya. Nah, terpanjang itu waktu itu pernah imsaknya itu jam 2 malam, Ya. kemudian buka puasanya itu baru jam setengah 11 malam. Jadi kayak bener-bener cuma Wow. buat sekali makan doang gitu, makan Iya, berat iya. kayak sekalian buka, sekalian sahur. Jadi kayak Sekalian tahu. wow, tapi iya tapi seru sih. Maksudnya kayak oh ternyata pas dicoba oh bisa juga ya Mm, gitu. mm. Jadi kayak seru Jadi seru seru. pengalaman yang tak terlupakan ya, Ramadan di Eropa. Karena lama lama banget, lama Iya. banget. Mungkin nanti next time kita juga bisa berbincang pengalaman Elin eh, menjalankan Ramadan di Eropa. Tapi Elin, sebelumnya terima kasih sudah berbagi cerita Ramadannya di Korea. Selamat menaikkan ibadah puasa di sana. Semoga lancar puasanya dan di nanti kepulangannya di Indonesia. Terima kasih Elin untuk Terima ceritanya. kasih. Sahabat Sonora, itu tadi dia cerita dari Elin, sahabat Sonora yang sedang berada di Korea Selatan menjalankan ibadah puasa di sana dan berbagi keseruan ceritanya dengan Anda. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di Diaspora Ramadan hanya di Radio Sonora dan juga media sosial Sonora FM 92 Jakarta.